Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai wawasan Nusantara. Saya sendiri Warda Masita nomor urut 006 akan mempresentasikan tentang pengertian serta konsep wawasan Nusantara. Apa sih wawasan Nusantara? Wawasan diambil dari kata wawas yang artinya dalam bahasa Jawa pandangan, tinjauan, dan penglihatan. Nusantara diambil dari dua kata, nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kepulauan, sedangkan antara artinya diampit. Secara langsung, wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai cara memandang suatu bangsa terhadap negara Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami yang bernama Muhammad Lutfi Alfian nomor urut 012 mengenai konsep serta fungsi wawasan Nusantara. Di sini, saya akan menjelaskan tentang konsep wawasan Nusantara. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas berasal dari bahasa Jawa yang artinya pandangan sementara. Kata-kata Nusantara merupakan gabungan dari kata Nusa yang berarti pulau dan antara. Kata Nusantara sendiri secara historis bermula dari Sumpah Pemuda Pati Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Raja Majapahit tahun 1336 Masehi, tertulis dalam kitab Pararatan. Kemudian secara terminologis, pengertian yang dihubungkan dengan konteks istilah tersebut dikemukakan untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Meskipun tampak bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari banyak pulau dengan lautan yang luas, kita memandang wilayah Indonesia itu merupakan suatu kesatuan sebagai satu wilayah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami Nita Lucy dengan nomor urut 019 membahas tentang fungsi utama wawasan Nusantara. Di sini saya akan menyampaikan 4 fungsi utama wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan sosial. Artinya, wawasan Nusantara dijadikan dasar dalam pengembangan strategi ketahanan nasional yang meliputi ketahanan ekonomi, pangan, sosial, kemasyarakatan, dan ketahanan wilayah. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan. Artinya, wawasan Nusantara dijadikan pedoman dalam merencanakan pembangunan nasional yang tentu saja akan mencangkup kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek hankam. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Artinya, wawasan Nusantara dijadikan dasar dalam merencanakan pertahanan dan keamanan nasional, geopolitik, dan geostrategi regional, serta upaya hankam lainnya. Yang keempat, sebagai wawasan kewilayahan, artinya wawasan Nusantara ini akan menjadi dasar untuk menciptakan batas-batas negara untuk mengurangi sengketa dalam wilayah perbatasan Indonesia. Selanjutnya, rekan saya Setiawati dengan nomor urut 025 akan menyampaikan tentang sejarah terciptanya wawasan Nusantara. Materi selanjutnya adalah sejarah terciptanya wawasan Nusantara. Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember tahun 1957 menjadi tonggak sejarah lahirnya wawasan Nusantara. Batas laut teritorial yang sebelumnya diatur di dalam Territorial Sea Maritim Keringan Ordinati tahun 1939 peninggalan kolonial Belanda mengalami perubahan. Wilayah laut Indonesia menjadi lebih luas. Walau deklarasi Juanda ditolak pada Konferensi Hukum Laut di Geneva tahun 1958, namun momentum ini cukup memberikan semangat maritim yang ada sejak zaman Indonesia purba dulu. Deklarasi Juanda dikukuhkan pada tanggal 18 Februari tahun 1960 dalam Undang-Undang Nomor 4/PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Sedang konsep Nusantara dituangkan dalam wawasan Nusantara sebagai dasar pokok pelaksanaan garis-garis besar haluan
negara melalui ketetapan MPRS nomor 4 tahun 1973. Tahun 1978, pada Konferensi Hukum Laut pada sidang ke-7 di Geneva, konsepsi wawasan Nusantara mendapat pengakuan di dunia internasional. Dan pada tanggal 10 Desember tahun 1983, dengan perjuangan diplomatik yang tak kenal lelah, konsep wawasan Nusantara dapat diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tanggal 31 Desember tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention of the Law of the Sea. Materi selanjutnya adalah tujuan wawasan Nusantara, akan disampaikan oleh rekan saya, Rida Nur Azizah, dengan nomor urut 031. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari wawasan Nusantara. Tujuan dari wawasan Nusantara ada dua, yaitu tujuan wawasan Nusantara keluar dan tujuan wawasan Nusantara ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara keluar itu sendiri adalah yang menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang semakin mendunia maupun kehidupan dalam negeri, dan turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama, dan memiliki sikap saling hormat-menghormati. Dan yang terakhir, tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah yang menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sendiri mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa yang terus-menerus mengupayakan agar persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan tetap terjaga. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Halimatus Sa'diyah. Studi kasus wawasan Nusantara salah satunya adalah sengketa kebudayaan Indonesia yang diakui oleh negara Malaysia. Hal ini disebabkan oleh faktor lengahnya negara Indonesia dalam menjaga warisan budaya. Beberapa sengketa budaya Indonesia yang diklaim oleh negara Malaysia meliputi lagu, musik, wayang, dan batik. Dalam menyelesaikan kasus ini, kedua negara, Indonesia dan Malaysia, membuat kesepakatan bilateral untuk melakukan pendekatan dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di antara kedua bangsa dan negara tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata yang kami sampaikan. Kurang lebihnya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.